Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Mimanisma SEMM selaku dosen pengampu perdagangan luar negeri, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan presentasi kami pada hari ini, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Divani dengan NPM 2018 145000654. Yuk kenalan sama member-member kelompok satu lainnya. Check it out. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Digna Ratrinitya Strate Widaryanto dengan NPM nomor 2018 145000656. Halo semua, perkenalkan nama saya Ilham Rosandi dengan nomor NPM 2018 145731. Halo teman-teman, nama saya Anissa Slirestari, NPM 2018 145000617. Oke teman-teman semuanya, untuk kesempatan kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang seluk-beluk terjadinya perdagangan luar negeri, yang adapun materinya itu mencakup definisi perdagangan luar negeri, ruang lingkup perdagangan luar negeri, latar belakang terjadinya perdagangan luar negeri, dan teori perdagangan luar negeri. Dan untuk definisi perdagangan luar negeri itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, masuk ke definisi perdagangan luar negeri. Kalian tahu nggak sih perdagangan luar negeri itu apa? Nah, aku kasih tahu ya. Perdagangan luar negeri itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk itu dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, atau juga antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau juga pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pada pasal 1 ayat 3 mencakup bahwa perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor atau impor atas barang atau jasa yang melampaui batas wilayah negara. Oke, dari definisi yang tadi sudah dijelaskan, perdagangan luar negeri itu dapat dianalogikan seperti perdagangan jual beli biasa. Ada pihak penjual eksportir yang memiliki produk, dan juga ada pihak pembeli importir yang ingin membeli produk. Nah, kedua belah pihak ini sudah sepakat ya dengan harga dan barang, maka terjadilah transaksi dagang. Nah, yakni pihak penjual menyerahkan dagangannya atau barang dagangannya atau jasanya, dan pihak pembeli menyerahkan uang pembayarannya. Tetapi dalam perdagangan luar negeri ini transaksi perdagangannya berbeda. Tidak sederhana. Tetapi ada faktor jarak dan batas negara. Nah, baik pihak penjual eksportir maupun pihak pembeli importir, domisilinya itu sangat berjauhan di dua negara dan berlainan, sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk ikut menjamin transaksi perdagangan luar negeri tersebut. Oke. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kerumitan dalam melakukan perdagangan luar negeri itu, yang pertama, pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan dalam kurung geopolitik. Dan yang kedua, barang harus dikirim atau diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam-macam peraturan, seperti peraturan pabean. Nah, peraturan pabean ini bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Dan yang ketiga, antara satu negara dengan negara lainnya itu terdapat banyak perbedaan. Yang pertama, ada perbedaan bahasa. Kedua, mata uang. Ketiga, takaran. Dan yang keempat, timbangan. Serta hukum dalam perdagangannya itu berbeda. Oke.
Mungkin untuk definisi perdagangan luar negeri cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Angel tentang ruang lingkup perdagangan luar negeri. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup perdagangan luar negeri. Yang pertama, ada pemindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, atau yang disebut dengan transfer of goods and service. Dengan adanya perdagangan luar negeri, dengan sendirinya akan ada pemindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Contoh, di Indonesia mengimpor sapi dari Australia dan Selandia Baru. Kemudian Indonesia mengekspor ikan tuna ke Amerika Serikat. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri atau yang disebut dengan transfer of capital. Dengan adanya perdagangan luar negeri, maka muncullah perusahaan multinasional, yang mana perusahaan multinasional ini menanamkan modal dan mendirikan pabrik di negara lainnya dengan tujuan untuk ekspansi dan perluas jaringan distribusi. Contohnya, perusahaan Astra Honda Motor yang mendapat lisensi dari Jepang. Perusahaan Friesen Flag yang mendapat lisensi dari Netherlands, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan negara melalui devisa atau yang disebut dengan transfer of labor. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Contohnya, Indonesia mengirimkan tenaga kerjanya ke Arab Saudi. Indonesia mengimpor tenaga kerja ahli asing yang akan dipekerjakan di perusahaan asing yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah perpindahan teknologi, yaitu mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, atau yang disebut dengan transfer of technology. Perdagangan luar negeri memungkinkan perusahaan multinasional untuk mendirikan pabrik di negara lain. Hal ini ada dua kaitannya dengan poin nomor 2 di atas. Dengan berdirinya pabrik-pabrik, maka akan membutuhkan peralatan dan mesin-mesin untuk mendukung proses produksi, di mana peralatan tradisional akan digantikan dengan peralatan yang modern. Contohnya, berdirinya perusahaan multinasional. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar atau yang disebut dengan transfer of data economic international. Menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan negara seperti mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang relatif lebih sukar. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda, faktor-faktor produksi yang dimiliki berbeda, sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba membahas tentang latar belakang terjadinya perdagangan luar negeri. Untuk perdagangan luar negeri itu sendiri atau revolusi industri itu pertama kali adanya di negara Inggris. Itu terjadi sekitar tahun 1760 sampai tahun 1850. Nah, di negara Inggris sendiri ini memberikan landasan hukum dan budaya yang memungkinkan para pengusaha untuk merintis terjadinya revolusi industri. Faktor kunci yang turut mendukung terjadinya revolusi itu ada 5. Yang pertama, masa perdamaian dan stabilitas yang diikuti dengan penyatuan Inggris dan negara Skotlandia. Kedua, tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan Skotlandia. Yang ketiga, itu adanya aturan hukum atau menghormati kesucian kontrak. Keempat, sistem hukum yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan korporasi. Lalu yang kelima, adanya pasar bebas atau berbasis kapitalisme. Di sini interdependensi merupakan saling ketergantungan yang mempertemukan kekurangan dari masing-masing negara melalui keunggulan komparatif. Komparatifnya itu di masyarakat, baik itu di
negara kecil maupun negara besar, baik itu negara yang sangat maju maupun negara yang masih terbelakang, atau langsung maupun tidak langsung membutuhkan dan melaksanakan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Lalu ada liberalisasi ekonomi, adalah reformasi ekonomi yang dilancarkan untuk menciptakan ekonomi berbasis pasar. Liberalisasi dapat mewujudkan dengan mengurangi regulasi pemerintah dan batasan-batasan lainnya terhadap kegiatan ekonomi. Bahkan di Indonesia sendiri sejak awal Orde Baru itu sudah berorientasi pada kebijakan ekonomi yang bersifat liberal dan pro pasar. Lalu ada kebutuhan devisa. Tepatnya ini adalah alat pembayaran luar negeri atau yang disebut dengan foreign exchange currency atau devisa yang dianggap sebagai tagihan kita terhadap luar negeri yang dapat dipergunakan untuk melunasi hutang yang terjadi dengan luar negeri. Berikut adalah beberapa contoh bentuk devisa yang antara lain adalah surat berharga, mata uang asing seperti US dollar, euro, pound sterling, dan lainnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori perdagangan luar negeri. Dalam perdagangan luar negeri itu terdapat 3 teori. Yang pertama yaitu teori praklasik merkantilisme, dan yang kedua teori klasik. Yang ketiga yaitu teori permintaan timbal balik. Teori praklasik merkantilisme dipopulerkan oleh David Hume. Salah satu ide pokoknya yaitu suatu negara dapat dikatakan kaya atau makmur apabila ekspornya lebih besar dibandingkan impornya. Yang kedua, LM atau logam mulia digunakan oleh suatu negara untuk membiayai armada perang. Dan yang ketiga, LM atau logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga apabila suatu negara memiliki LM yang banyak, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang kaya dan juga kuat. Untuk menjalankan ide pokok tadi, merkantilis membuat sebuah kebijakan. Yang pertama, yaitu mendorong ekspor sebesar-besarnya, kecuali logam mulia. Yang kedua, membatasi atau melarang impor, kecuali logam mulia. Nah, dari kedua tadi, itulah yang menjadi kebijakan yang dilakukan oleh merkantilis. Selanjutnya, teori klasik. Teori klasik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu absolute advantage. Dan yang kedua, yaitu comparative advantage. Absolute advantage itu dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation, ia mengemukakan pendapatnya bahwa setiap negara akan merasakan manfaat dari perdagangan internasional. Nah, selanjutnya teori comparative advantage. Teori comparative advantage ini dikemukakan oleh David Ricardo. Ia menyampaikan bahwa keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith tadi itu memiliki kelemahan. Kelemahannya itu adalah jika kondisi suatu negara lebih produktif atas jenis barang, maka negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan pertukaran atau perdagangan. Jadi, keunggulan komparatif terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap 2 macam produk yang dihasilkan dengan biaya tenaga kerja yang lebih kecil atau lebih sedikit dan lebih murah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu teori permintaan timbal balik. Teori permintaan timbal balik ini dipopulerkan atau dikemukakan oleh J.S. Mill. Nah, ia berpendapat bahwa sebenarnya hampir sama dengan yang didapatkan oleh David Ricardo, yaitu keunggulan komparatif mencari titik keseimbangan pertukaran perbandingan pertukarannya atau dasar tukar dalam negeri. Maksudnya menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Karena baik permintaan dan penawaran menentukan besarnya barang yang diekspor dan barang yang akan diimpor. Jadi, menurut J.S. Mill, selama terdapat perbedaan dalam rasio produksi konsumsi antara kedua negara, maka manfaat dari perdagangan selalu dapat dilaksanakan di kedua negara tersebut.